Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada kali ini kita membahas tentang fatwa para ulama seputar khiyar pemalsuan. Maka penulis berkata, berikut saya nukilkan beberapa fatwa Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan fatwa Kerajaan Saudi Arabia seputar masalah ini. Pertanyaan, kami memiliki buah-buahan, misalnya buah tin, dan kami mengumpulkan buah tin tersebut setelah masak dalam keranjang yang terbuat dari daun pohon kurma. Kami kumpulkan buah-buah yang bersih dan besar, lalu kami tulis di luar keranjangnya kata-kata nomor 1, ya, istilahnya kualitas 1. Adapun yang nomor 2, maka biasanya kami meletakkan buah yang besar di bagian luar keranjang dan yang kecil di dalam keranjang dan tidak nampak. Akan tetapi buah itu sudah masak dan setiap pembeli telah mengetahui bahwa buah tin ini mutunya nomor 2. Apakah perbuatan ini termasuk pengelabuan atau tidak? Sebab bila buah tin yang kecil-kecil ini tidak disusun sedemikian rupa, maka tidak akan ada yang mau membelinya. Dan kalaupun ada, maka dia akan membelinya dengan harga yang amat murah. Apa nasihat Anda kepada kami? Perlu diketahui bahwa seluruh orang di desa saya melakukan hal ini. Nah, ini biasa ditanyakan, ya. Pertanyaan yang terakhir, kalimat yang terakhir ini perlu digarisbawahi. Jadi kalau bertanya, jangan mengatakan kebiasaan kami, kebiasaan pedagang itu sudah menjadi adat, jangan. Karena adat, kebiasaan itu kalau berkaitan dengan halal dan haram, kemungkinan besar tidak apa? Tidak ada kaitannya. Nah, jawabannya, meletakkan buah yang kecil-kecil di bagian bawah keranjang dan yang besar-besar di bagian atas termasuk perbuatan pengelabuan, dan itu diharamkan dan telah diriwayatkan dalam hadis sahih dari Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Wabillahi taufik, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan seluruh sahabat beliau. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Seandainya dia menjual dengan dicampur, ada yang besar, ada yang kecil, kemudian ditulis ini kualitas nomor 2, kira-kira menipu apa tidak? Dicampur, ini tidak menipu. Tapi masalahnya, yang kecil-kecil ditaruh di bawah, yang besar-besar ditaruh di atas. Maka orang yang membeli itu karena tertipu dengan susunan buah tin yang besar-besar di atas, menyangka kalau buah tin sampai ke bawah besarnya seperti itu, ya. Maka apabila dia ingin menjual, ya, kalau dia ingin menjual, caranya bagaimana? Tidak usah ditulisi nomor 1, tidak usah ditulisi nomor 2. Kemudian dicampur.
Bagi orang yang membeli, ya dapat campuran, kemudian dia apa? Ditimbang. Kalau per keranjang ya berarti dicampur satu keranjang. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau ini yang besar semuanya nomor 1, ya berarti semuanya harus sebesar itu. Tidak boleh ada yang besar, ada yang kecil. Ini boleh. Artinya orang membeli itu melihat ada yang besar, ada yang kecil, dia beli. Nah, kalau misalnya seseorang beli, ya seseorang beli dalam keranjang itu dicampur, ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian dia jual, dia pisah, yang besar-besar sendiri, yang kecil-kecil sendiri. Yang besar dia naikkan harganya, kemudian yang kecil-kecil dia harganya tetap. Nah, apakah ini boleh? Boleh, nggak ada masalah. Ini tidak ada unsur penipuan. Maka penipuan dalam jual beli di atas itu adalah memperlihatkan yang kelihatannya baik, kemudian menyembunyikan yang kelihatan jelek. Nah, ini yang dilarang, tidak diperbolehkan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, sesungguhnya para pedagang, ya, sesungguhnya para pedagang sayuran yang ada di pasar sayur, biasanya mereka mengeluarkan isi kotak sayuran dan buah-buahan, lalu memasukkan potongan-potongan kertas dan kardus. Kemudian mereka meletakkan sayuran dan buah-buahan di atas potongan kertas tersebut sehingga tidak terlihat oleh pembeli, dan mereka menyangka bahwasannya kotak tersebut berisi penuh, dan mereka pun membelinya dengan harga penuh. Dan ketika mereka tiba di rumah dan menuangkan isi kotak tersebut, barulah mereka menyadari pemalsuan tersebut. Dan sayuran atau buah-buahan yang ada di dalam kotak ternyata ya hanya sedikit dan di bagian atas kotak saja. Perlakuan ini bisa terjadi di seluruh pasar sayur dan buah. Sungguh demi Allah, saya menyadari bahwa mungkin inilah sebabnya kita tidak dikaruniai hujan. Demikian juga mungkin saja para pendatang, orang-orang asing yang telah masuk Islam atau ingin masuk Islam, kemudian mereka mendapatkan pemalsuan semacam ini, mungkin saja akan menduga bahwa ini adalah ajaran Islam, sehingga dimungkinkan hal ini akan menghalangi dari masuk Islam. Maka apa hukumnya perbuatan ini? Baik. Di sini ada dua kondisi, ya. Dua kondisi. Kondisi yang pertama itu tidak ada ukurannya. Kondisi yang pertama itu tidak ada ukurannya. Jadi misalnya satu kardus isi berapa, tidak ada. Maka ini seperti yang ditanyakan sekarang. Tapi kalau satu kardus itu ada tulisannya isinya sekian, maka ini sebenarnya bukan penipuan. Ini nggak ada masalah. Demikian juga kadang-kadang makanan anak-anak coklat, nah, itu ya. Jadi kelihatan besar seperti ini, tapi di dalam ada rongga naik seperti ini. Ya, ada rongga naik seperti ini. Berarti kurang berapa mili ini sebenarnya. Kelihatan besar, tapi sebenarnya isinya sedikit. Nah, ini Allahu a'lam bishawab, kalau memang ada milinya, ya, ada tulisan ini berapa mili dan cocok memang sekian mili, walaupun isinya besar kecil, ini nggak ada masalah. Saya jual, ya, saya jual cairan 250 mili, tapi Anda saya kasih tempat yang harganya yang besarnya 1 liter. Boleh apa tidak? Ya boleh, nggak ada masalah. Karena tertulis yang saya jual ini sekian mili. Adapun tempatnya besar atau kecil ini nggak ada masalah. Tapi ini menjual Menjual sesuatu di dalam Di dalam kardus yang kelihatan besar dan memang sengaja dia ditumpuki dengan kertas.
Seakan-akan satu kardus ini 2 lapis, padahal hanya 1 lapis. Dan tidak disebutkan jumlah buah-buahannya. Nah, ini baru pemalsuan. Kalau disebutkan jumlah apa? Jumlah isinya, ini nggak ada masalah. Maka jawabannya tidak boleh meletakkan sesuatu di dalam kotak sayuran atau kotak barang-barang lainnya yang hendak diperjualbelikan yang dapat mengelabui pembeli, sehingga dia menduga bahwa itu adalah bagian dari barang yang hendak dia beli, padahal tidak. Ini berdasarkan sabda Nabi, man ghasyana falaisa minna. Ya, semuanya masuk dalam keumuman apa? Man ghasyana falaisa minna. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ya, jenis pertanyaan yang ketiga. Ada sebagian pedagang yang menempelkan stiker harga pada sebagian barang dagangannya dengan tujuan menjelaskan kepada para pembeli modal yang dia keluarkan ketika membeli barang tersebut sebelum kemudian dia bawa ke tempat lelang. Dan seringkali harga yang dia tulis tersebut berlebih-lebihan. Maka apa hukumnya perbuatan orang itu? Jadi harga sebelum dijual itu sudah disebutkan harga belinya dia, ditempelkan seakan-akan dia ngambil keuntungan sedikit. Jawabannya, bila stiker yang ditempelkan di sebagian barang tersebut yang tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada pembeli modal pembelian barang tersebut ternyata menyelisihi modal pembelian yang sebenarnya, maka tindakan ini tidak boleh dilakukan. Sebab tindakan ini berarti pemalsuan dan pengelabuan terhadap pembeli. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada seseorang yang membeli suatu barang dagangan, kemudian dia mengambil sebagian dari barang dagangan tersebut. Setelah barang itu dikurangi, dia menjualnya kembali. Ketika menawarkannya, penjual berkata, modal pembelian saya ketika membeli barang ini adalah sekian, yaitu sejumlah harga pembelian ya sebelum dikurangi, tanpa mengabari bahwa dia telah mengurangi barang tersebut. Apa hukum perbuatan ini? Ya, jawabannya, barang siapa yang membeli barang dagangan dan kemudian dia mengambil sebagian darinya lalu dia menjualnya kembali, dan ketika menawarkannya dia berkata modal pembelian saya adalah sekian, maka wajib atasnya untuk menjelaskan kepada pembeli apa saja yang telah dia ambil dari barang tersebut. Ya, dia tidak boleh menyembunyikan hal ini karena ini termasuk kedustaan dan pengelabuan terhadap pembeli, dan dia berhak untuk menjualnya kembali seakan-akan ya itu adalah barang baru dengan harga penjualan yang ditawarkan oleh pembeli tanpa menyebutkan modal pembeliannya. Ya, wabillahi taufik. Ya, hukumnya tidak diperbolehkan. Karena dia sudah mengurangi kemudian bilang modalnya seperti ini padahal sudah dia kurangi. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Pengelabuan semacam ini banyak kita dapatkan ketika musim apa? Musim Idul Fitri. Ya. Roti-roti, wafer dan semisalnya yang dijual dalam kalengnya besar. Akan tapi ketika kita buka, sisinya hanya setengahnya, tidak penuh. Ya, apakah ini boleh? Ya, seperti yang kita sebutkan, kalau memang dicantumkan di situ berapa mili yang dia jual memang sekian beratnya, ya nggak ada masalah. Ini bukan pengelabuan, karena dia jual itu bukan per bungkus, dia jual adalah per milinya atau sekian sekian miligram atau sekian gram. Nah, Syekh Abdullah Al-Bassam berkata,
Dan yang amat disayangkan, kebanyakan transaksi masyarakat zaman sekarang berlangsung atas asas ini, dan mereka menganggapnya sebagai hal yang biasa, serta mereka tidak merasa takut akan diadab atas perbuatannya tersebut. Suatu hal yang menyebabkan terhalangnya hujan turun dan terjadinya kekeringan dan dicabutnya keberkahan. Dan pemalsuan semacam ini diharamkan dalam setiap pekerjaan, produksi, transaksi, sehingga pemalsuan tersebut diharamkan di bidang produksi, juga diharamkan di bidang pekerjaan, juga diharamkan di bidang pergaulan, juga diharamkan dalam hal perniagaan, juga diharamkan dalam hal yang berkaitan dengan wewenang kepemerintahan yang menjadi tugas seseorang ataupun pekerjaan orang lain. Pemalsuan ini banyak sekali ya, mencakup hampir seluruh aspek kehidupan ya, hingga dalam pernikahan ya, hingga dalam pernikahan seorang calon pengantin tidak boleh memalsukan giginya, maka dilarang memperuncing giginya, dilarang memakai make up yang dengan mencabut bulu-bulu wajahnya atau merubah susunan alis matanya, kemudian bulu matanya dibuat agak melengkung dan yang lainnya. Itu masuk dalam pemalsuan. Termasuk menyambung rambut, itu juga pemalsuan. Ya, termasuk tanda tangan, itu juga pemalsuan, banyak sekali. Wewenang demikian juga, diambil alih wewenangnya temannya, seharusnya itu wewenang temannya, tapi diambil alih, itu juga pemalsuan. Dengan demikian pemalsuan dapat terjadi pada segala hal yang dilakukan oleh manusia. Bila dia benar-benar melakukannya dengan baik dan tulus dalam mengerjakan tugasnya, niscaya hasil yang dia peroleh menjadi rezeki yang halal. Dan bila dia berkhianat dan memalsukan, maka dia telah mendolimi dirinya sendiri, juga mendolimi orang lain, serta penghasilannya adalah haram. Maka dengan demikian berarti seseorang yang menjual barang-barang palsu juga hukumnya haram, tidak boleh. Ya, kalau dia tahu memang barangnya itu adalah palsu, maka memalsukan tidak boleh. Demikian juga dia menjual barang yang palsu juga tidak diperbolehkan.